Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam hebat untuk rekan-rekan guru yang akan melaksanakan UP pada kegiatan PPG khususnya untuk Prodi PGSD 2020. Kali ini channel KG Hairi dalam program Sukses PPG akan membagikan FR selanjutnya. Setelah FR sebelumnya kita sudah membahas dan juga ada soal dan pembahasannya. Oke, ini adalah FR yang selanjutnya dari teman kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa sukses di pelaksanaan UP PPG tahun 2020. Nah, teman kita menyampaikan bahwa kita diminta untuk mempelajari pertama tentang pernafasan perut. Itu sudah kita bahas dengan soalnya juga di FR sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu jantung, itu berkaitan dengan tekanan sistole dan diastole seperti yang ada di kisi-kisi. Kemudian yang ketiga tentang enzim dan fungsinya. Di FR sebelumnya kita juga sudah membahas ini. Kemudian ada senyawa dan penyusunnya dan unsur, ini kita belum bahas ya. Kemudian yang kelima tentang teori belajar. Untuk teori belajar kita juga sudah membahasnya, di mana kita harus memahami dengan betul, dengan baik tentang teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, sosial dan juga kognitif. Kemudian yang keenam yaitu tentang deret. Nah, yang diminta di sini adalah mencari suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 dan seterusnya. Itu kita sudah bahas juga bagaimana cara menentukannya. Nah, kita akan membahas yang belum kita bahas dulu ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk senyawa dan unsur kita belum bahas ini. Di FR sebelumnya juga sebenarnya dimunculkan ini ya. Ada FR yang lain yang memunculkan ini, yaitu tentang unsur hidrogen, oksigen, dan asam. Nah, untuk asam ini itu adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau ion hidrogen. Asam biasanya memiliki atom hidrogen ya, yang berkaitan dengan struktur kimia yang aktif. Nah, sementara hidrogen itu atau biasa disebut dengan zat air, ini unsur kimia yang disimbolkan dengan huruf H dengan nomor atom 1. Kemudian oksigen yaitu zat asam atau dulunya disebut zat pembakar. Ini adalah unsur kimia yang dilambangkan dengan huruf O dan diberi nomor atom 8. Ya, ini cuman kita bahas, kita belum tahu bagaimana bentuk soalnya teman-teman sekalian. Kita perlu memahami lagi, mencari materinya mungkin di modul tentang senyawa dan unsur. Oke, kita lanjutkan untuk FR selanjutnya. Ini ada soal di sini agak beda ya tentang kecepatannya. Di sini misalkan mungkin ini sesuai dengan gambaran dari teman kita, bahwa misalkan ada 15 liter bensin digunakan pada kecepatan 225. Jika kecepatannya 108, berapa liter bensin yang digunakan? Kalau menurut pemahaman saya sih ini sebenarnya tidak berkaitan tentang waktu dan kecepatan. Kalau waktu dengan kecepatan itu lebih cocok pada soal yang pada FR sebelumnya tentang kebocoran kapal begitu ya. Nah, kalau ini lebih berkaitan kepada perbandingan senilai. Karena kalau dilihat dari kasusnya, ketika kecepatannya itu naik, maka lebih banyak bensin yang digunakan. Kalau kecepatannya menurun, kemungkinan bensin yang digunakan juga semakin sedikit. Nah, untuk membahas soal perbandingan seperti ini, kita bisa buat seperti ini dulu. 15 liter itu dengan kecepatan 225. X kita belum tahu bensinnya di sini ya. Kita saja jajarkan bensin di ruas kiri, kemudian kecepatan di ruas kanan. Nah, untuk X-nya kita belum ketahui untuk kecepatan 108. Nah, kita buat persamaan, kita buat pecahan untuk 15 per X ya, untuk ruas kiri. Kemudian untuk ruas kanan itu 225 per 108. Ini tidak dibalik karena dia perbandingan senilai. Oke, selanjutnya kita untuk memudahkan, kita sederhanakan dulu yang di ruas kanan ini, karena bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 9. Bisa sih sebenarnya tidak disederhanakan, bisa saja, tinggal kita operasi perkalian kita harus lebih cepat begitu ya. Kemudian 15 per X itu sama dengan 25 per 12. Nah, kita lakukan kali silang ya. X nya ke atas kali 25 berarti 25X, kemudian 12 nya dikali 15 itu 180. Nah, ini masing-masing dibagi 25, X nya habis 25 nya jadi 1 kali X jadi X, kemudian 180 dibagi 25 itu 7,2 liter. Atau langsung saja ini pindah ruas, X nya sendiri sekarang
180 nya dibagi 25 sama ya 7,2 liter. Itu mungkin yang dimaksud dari refer dari teman kita ini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Saya sedikit berbagi lagi tentang ini. Apapun kasus dari konsep ini, kita bisa menggunakan segitiga, rumus segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu. Orang biasa menyingkatnya CKW ya. Ini kalau misalnya kita ingin mencari V berarti atau kecepatan berarti S per T. Kalau kita mau mencari T berarti S per V. Kalau kita mau mencari S berarti V kali T. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah V, maka kita harus mencari bagaimana jaraknya dan bagaimana waktunya. Nah, contoh di soal sebelumnya yang diminta itu adalah kecepatan. Nah, yang disajikan di soal secara jelas adalah jaraknya, yaitu 60 km pada FR sebelumnya ya. Silahkan ditonton lagi videonya untuk lebih memperjelas ini. Nah, waktunya tidak dijelaskan dengan jelas ya, tapi di situ diberikan sebuah kasus perbandingan dari kebocoran dengan kecepatan pompa air untuk mengeluarkan air dari kapal sampai dia tenggelam. Nah, itu adalah waktunya, sehingga kita bisa menentukan kecepatan dari jarak per waktu yang kemudian kita dapatkan itu. Oke, lanjut. Untuk diagram ada isi syair, ada teks narasi, eksposisi, argumentasi, dan model pembelajaran. Nah, untuk diagram ini yang agak sulit memang pada diagram lingkaran ya. Yang harus kita pahami di sini bahwa diagram lingkaran ini itu mempunyai besar sudut 360. Ini yang kemudian biasanya dibagi. Nah, pembagiannya itu kadang menggunakan sudut, kadang juga menggunakan persen. Kalau persentase kita bisa cari berapa persentase dari keseluruhan, tentu 100% ya. Nah, itu kita tinggal mencoba misalnya mencari bagian yang tidak diketahui dari persentase itu. Kalau sudut ya kita harus menggunakan 360 derajat ini. Lanjut kita ke menentukan makna puisi. Untuk menentukan makna puisi atau syair, kita mencari caranya ya. Caranya itu kurang lebih seperti ini: membaca secara intensif, memahami setiap kata-katanya, menemukan kata kunci, menafsirkan makna kata, kemudian menguraikan bait ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Tapi ini tidak baku ya teman-teman ya. Ini kita bisa lebih bagaimana memanfaatkan dari pilihan jawaban untuk menyesuaikan yang mana sih yang sesuai dengan makna yang tepat. Nah, ini keunggulan dari pilihan ganda ya, bahwa untuk soal pilihan ganda ini kita bisa mencoba memanfaatkan yang ada. Nah, pasti ada satu yang benar, tinggal kita cocokkan itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu memang membaca secara cepat ya. Kita harus membaca secara jeli untuk menemukan kata kunci dari puisi itu. Nah, selanjutnya ada teks. Nah, untuk teks ini ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga kita seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Jadi kalau ini teks paragrafnya itu tentang cerita ya, diceritakan kita. Kemudian untuk paragraf deskripsi itu menggambarkan objek sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah melihat objek itu. Nah, itu kadang digambarkan secara rinci, maka itu paragraf deskripsi. Nah, kemudian ada paragraf eksposisi. Untuk paragraf ini itu memaparkan pengetahuan atau informasi sehingga kita bisa memperoleh informasi itu atau pengetahuan kita lebih terbuka, lebih jelas dari paragraf tersebut. Nah, kemudian ada paragraf argumentasi. Kalau ini paragraf yang mencoba membuktikan kebenaran atau untuk meyakinkan kita terhadap sesuatu. Nah, kemudian paragraf persuasi itu paragraf yang bermaksud untuk membujuk para pembaca agar mau melakukan apa yang diinginkan dari paragraf itu atau penulisnya. Selanjutnya ada PTK. Untuk PTK teman-teman ada di sini digambarkan ada langkah-langkah menyusun PTK, ada menentukan rumusan masalah, ada abstrak. Saya tambahkan lagi, katanya ada juga tentang menentukan hipotesis. Nah, kemudian yang paling banyak dibahas juga di pedagogik adalah ada sebuah KD, kemudian diminta untuk menentukan indikatornya, kemudian ada juga diminta untuk menentukan tujuannya, kemudian ada juga dari indikator diminta untuk mencari kegiatan pembelajaran yang tepat. Itu sebenarnya ada semua di kisi-kisi teman-teman ya, silahkan didalami lagi. Untuk indikator ada video yang khusus untuk membahas itu juga. Nah, kita bahas tentang PTK dulu. Nah, untuk PTK, langkah-langkah penelitian PTK, tentu kita sudah memahami bahwa di PTK itu ada siklus ya, yang diawali dengan perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian dari pelaksanaan itu ada observasi, kemudian ada refleksi. Nah, untuk itu sebenarnya harus kita menemukan melakukan langkah yang lebih khusus lagi, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah yang ada di kelas dulu, kemudian kita rumuskan. Setelah kita rumuskan, kita menganalisis dan
rumuskan hipotesis tindakan. Kemudian kita lakukan perencanaan tindakan dengan membuat perangkat pembelajarannya. Kemudian kita melaksanakan tindakan dan melakukan pengamatan atau observasi. Nah, dari hasil itu kita mencoba mengolah dan menafsirkan, kemudian kita laporkan. Itu adalah langkah-langkah ya untuk PTK. Silahkan coba dipahami, kemudian kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal tentang ini. Untuk soal dan pembahasan, yang pertama adalah tentang bagaimana merumuskan masalah yang sesuai untuk PTK. Nah, soalnya seperti ini. Di kelas 5, Pak Idul kesulitan mengatasi siswanya yang terlalu aktif, sehingga siswa kurang fokus dan berkonsentrasi pada materi IPA yang diajarkannya. Pak Idul ingin melakukan sebuah PTK dengan menerapkan model inquiry terbimbing. Rumusan masalah yang sesuai untuk PTK tersebut adalah: A. Bagaimana penerapan model inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa? B. Apakah model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa? C. Apakah model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa? D. Bagaimana model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5? E. Bagaimana langkah PTK dalam menerapkan inquiry terbimbing untuk meningkatkan konsentrasi siswa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel dalam penelitian yang akan dilakukan Pak Idul. Untuk variabelnya, variabel terikat yang dilakukan oleh Pak Idul adalah bukan pada hasil belajar ya, tetapi pada kesulitan berkonsentrasi pada siswa. Nah, berarti di pilihan jawaban yang membahas tentang hasil belajar itu bukanlah jawabannya, di mana A, B, dan juga D itu sudah tidak sesuai. Nah, sekarang yang ditanyakan selanjutnya, kemudian yang kita perlu perhatikan selanjutnya adalah variabel bebasnya. Jadi variabel yang diambil oleh Pak Idul atau bisa juga sebagai pemecahan masalah atau tindakan yang akan dilakukan, yaitu menerapkan model inquiry. Nah, di pilihan jawaban fokus pada E itu menanyakan tentang langkah PTK dalam menerapkan. Nah, kita tidak perlu membahas tentang ini dalam penelitian kita. Jadi yang tepat di sini untuk rumusan masalahnya adalah apakah model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi jawaban kita adalah C. Selanjutnya soal UP untuk menentukan hipotesis. Pak Dika mengajar di kelas 5A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dika tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dika berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah, untuk hipotesis, kata kunci dari hipotesis adalah perkiraan awal. Nah, tentu kalau kita ingin meneliti, kita sudah yakin bahwa penelitian kita akan berhasil, terutama yang berkaitan tentang PTK. Kita sudah yakin bahwa tindakan yang akan kita lakukan itu sudah tepat. Nah, untuk merumuskan itu kita harus memaparkan bahwa tentu variabel-variabelnya lagi harus sesuai ya. Maka yang tepat untuk soal ini adalah E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi inquiry terbimbing lagi sebagai variabel bebasnya, kemudian konsentrasi siswa juga kemudian menjadi variabel terikatnya. Nah, di sini kata-katanya ya, inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi seperti itu kira-kira bentuk dari rumusan sebuah hipotesis. Nah, kadang kalaupun ada yang sama, maka dilihat lagi dari variabel-variabel dari penelitian itu. Kemudian ada juga bagaimana langkah-langkah melakukan refleksi. Di kisi-kisi juga ada tentang kegiatan refleksi ya. Jadi yang pertama adalah cermati tujuan dalam PTK dalam upaya memperbaiki pembelajaran yang diinginkan. Kemudian kita harus mencari penyebab keberhasilan atau kekurang berhasilan dari analisis dan interpretasi yang telah dilakukan. Kemudian cermati uraian pada deskripsi temuan, buat ringkasan naratif dari hasil refleksi tersebut. Nah, itu untuk melakukan refleksi. Jadi refleksi ini tentu berkaitan tentang apa yang akan kita lakukan ke depan dan
juga terutama berdasarkan hasil dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton untuk pembahasan kita. Sekarang selamat belajar teman-teman guru yang hebat, selamat berjuang dan selalu semangat. Semoga sukses untuk tes UP-nya, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin dengan berbagi kita bisa mendapat keberkahannya juga, sehingga memudahkan kita untuk urusan kita, terutama dalam usaha kita lulus di PPG ini. Saya mendoakan Bapak Ibu bisa lulus dan bisa menikmati bagaimana hasil dari perjuangan Bapak Ibu. Tidak mudah sekarang untuk bisa menjadi guru profesional, dalam artian mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di PPG 2020 terutama, dan PPG selanjutnya itu adalah guru-guru hebat, dan yang belum merasakan PPG juga semoga bisa terus berusaha dan bisa diberikan juga kesempatan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dan memberikan subscribe-nya. Oke, dan juga like dan tentu berbagi supaya lebih banyak yang menonton dan mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.